Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Sejak beberapa hari yang lalu, sudah ada tim yang mengkondisikan agar publik menuntut pemerintah melakukan lockdown. Tim ini sangat dinamis mempengaruhi banyak orang, apalagi kalangan menengah atas yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung Jokowi juga ikut terjebak dalam mendukung lockdown. Mereka paham betul bahwa pendukung Jokowi dari kalangan menengah atas ini sangat penting untuk dipengaruhi. Karena kalau mereka mendukung maka pengikutnya juga akan ikut mendukung. Saya paham kenapa banyak kelas menengah pendukung Jokowi justru ikut-ikutan menekan pemerintah untuk lakukan lockdown. Pertama, mereka peduli terhadap bangsa ini, peduli dengan masyarakat, kesehatan dan keberlangsungan NKRI. Kedua, mereka mampu melakukannya. Kalau misal ada lockdown seminggu mereka bisa benar-benar istirahat di rumah tanpa perlu pusing soal cicilan dan tagihan. Gak perlu pusing uang untuk makan dan kuota, karena mereka mampu. Yang tidak mereka pahami adalah orang-orang di luar sana yang harus bekerja harian. Hidup di garis UMR dan rajin bekerja untuk menyelesaikan cicilan. Mereka juga dikontrak untuk bekerja. Jadi tidak bisa seenaknya tak masuk kerja karena alasan corona. Nah mereka ini jumlahnya jauh lebih besar. Dan seharusnya merekalah yang betul-betul harus kita pikirkan. Karena kondisi ekonominya cukup rentan. Suara atau tekanan untuk melakukan lockdown juga muncul serius di kalangan elit. Ada yang secara tertutup tapi cukup sengit. Ada juga yang ikut bermain pernyataan di media. Contohnya Putu Supatmarudana dari Demokrat, mendorong agar pemerintah mengikuti saran WHO dalam suratnya untuk segera menetapkan Indonesia sebagai darurat nasional. Lockdown nasional selama beberapa pekan dan bukan lagi dianggap bencana nasional seperti yang diatur dalam UU seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Alasannya karena corona ini sudah termasuk pandemi di seluruh dunia. Selain dari Demokrat, usulan lockdown juga muncul dari Kamar Dagang dan Industri. Ketua Kadin Ruslan Ruslani mengaku akan menyampaikannya secara langsung kepada Presiden terkait usulan lockdown. Dan yang cukup serius sebenarnya pernyataan dari JK. Mantan Wapres kita itu juga buka suara. Menganggap lockdown adalah cara paling efektif untuk mengurangi pergerakan atau penyebaran virus. Beberapa kepala daerah sudah bersiap-siap dan telah membahas kemungkinan lockdown. Beberapa orang di Ring 1 juga sudah tahu bahwa lockdown sudah menjadi bahasan utama dalam seminggu terakhir ini. Bahkan seorang teman sudah mengingatkan saya bahwa mungkin Presiden akan mengeluarkan kebijakan ekstrim dan saya harus siap-siap banting narasi, katanya. Karena dalam beberapa hari terakhir saya dan rekan-rekan kompak untuk menolak opsi lockdown. Sebagian besar menolak lockdown karena pertimbangan stabilitas politik dan keamanan. Kalau sampai terjadi lockdown, kerusuhan dan penjarahan bisa terjadi kapan saja. Karena saat orang-orang lapar kesabaran mereka juga menipis. Dan saat negeri ini rusuh akan selalu ada tuntutan atau klaim bahwa presiden sudah gagal serta harus segera diganti. Bisa juga sepaket dengan ganti ideologi. Terkait intrik atau tekanan politik yang menginginkan lockdown tersebar cukup cepat. Beberapa setuju, dan tentu saja beberapa yang lain tidak sependapat. Saya termasuk yang cukup banyak diserang via WhatsApp dan mention di sosial media. Dianggap mengada-ngada dan memprovokasi. Bahkan sebagian orang beranggapan tak mungkin terjadi kerusuhan dan pelengseran hanya karena lockdown. Italia lockdown, emangnya ganti presiden? Dasar otak seperempat tons, kecam salah seorang dokter di salah satu WhatsApp grup yang saya ikuti. Saya biasa membaca setiap komentar-komentar yang masuk, tapi tak pernah membela diri dari semua tuduhan. Bagaimanapun ini hanya secuil kisah tentang tekanan lockdown. Jelas tak mungkin saya ceritakan semuanya dengan detail. Yang penting saya cukup yakin untuk mengambil sikap, yakni menolak lockdown.
Hari ini Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan belum berpikir akan melakukan lockdown. Meski sebenarnya saya sangat yakin Presiden akan lebih mendengar aspirasi masyarakat dibanding kelompok elit, tapi tetap saja penolakan secara terbuka ini cukup mengejutkan. Seorang Jokowi, semakin ditekan, makin kuat melawan. Semoga kita terus solid untuk mendukung serta mengawal pemerintahan Jokowi. Ditulis oleh Alifur Rahman Sewot.